Tidak bisa dipungkiri jika aksi Cina yang semakin barbaran di Laut Cina Selatan dan Laut Asia Tenggara semakin meningkat sejak bulan April lalu. Hal ini berawal dari pembangunan pangkalan militer Cina di salah satu pulau di Laut Cina Selatan. Misalkan saja pembangunan pangkalan militer Cina di Kepulauan Spratly dan Paracel yang telah menjadi wilayah sengketa untuk semakin memperkuat pengaruh dan posisi Cina di Laut Cina Selatan. Hal itu memang tidak bisa dipungkiri jika aksi klaim sepihak Cina dan pembangunan base pangkalan militer di wilayah Laut Sengketa dapat semakin meningkatkan tensi hubungan perdamaian Cina dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Apalagi aksi klaim sepihak Cina itu kerap kali melakukan invasi terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara dengan menggunakan kekuatan militernya serta memanfaatkan di tengah mewabahnya pandemik virus COVID-19 yang berasal dari negaranya itu, yaitu adalah untuk terus semakin memperluas wilayah teritorial atau kekuasaan Cina di wilayah sengketa dan klaim sepihaknya tersebut. Tentunya persitegangan yang terjadi di Laut Asia Tenggara dengan Cina ini semakin memperburuk hubungannya dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara serta membuat perdamaian antar negara semakin tidak terkendali. Sebab Cina kerap kali mengeluarkan aturan yang sangat merugikan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan aksi barbaran Cina pun tidak sampai di situ saja, karena seringkali melakukan aksi provokasinya dengan menenggelamkan kapal-kapal nelayan dari negara-negara kawasan Asia Tenggara. Walaupun negara-negara di kawasan Asia Tenggara terbilang negara yang berskala kecil dalam hal kekuatan alutsista dan militernya jika dibandingkan dengan kekuatan militer Cina, namun beberapa negara di kawasan Asia Tenggara memilih jalur yang berbeda-beda untuk melawan dan menegakkan wilayah teritorial atau kedaulatannya atas klaim sepihak Cina itu. Misalkan saja Filipina yang mendukung aksi melawan Vietnam terhadap Cina, namun Filipina sendiri lebih memilih mengajukan protes diplomatik terhadap Cina setelah kapal Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau VLA Navy Cina menunjukkan senjata radar ke Kepala Angkatan Laut Filipina. Selain itu, Beijing mendirikan distrik administratif baru untuk pemerintahan Paracel, Spratly, dan Merseyrail Bank. Aksi arogan militer Cina tersebut memang selalu menjadi momok untuk negara berkembang seperti Filipina. Sebab Cina pun kerap menenggelamkan kapal-kapal nelayan Filipina yang sedang melaut atau mencari ikan di wilayah teritorial Laut Filipina yang sedang memanas atau diklaim sepihak oleh Cina itu. Namun di bawah pemerintahan Duterte, Filipina lebih memilih untuk melakukan diplomasi dengan mengajukan protes tanpa mengumumkan ke publik, yaitu untuk mengakomodasi keinginan Cina agar urusan ditangani dengan diam-diam. Hal ini tentunya berbeda dengan pemerintahan presiden sebelumnya yang membawa Beijing ke pengadilan pada 2013 atas klaim teritorialnya. Setelah Den Haag memutuskan mendukung Filipina pada 2016, Duterte dikritik karena gagal menegakkan keputusan saat ia mengejar bantuan Tiongkok dan kesepakatan investasi. Selain itu, Duterte juga dianggap pemimpin Filipina yang pro terhadap Cina, dan itu akan berlanjut sampai masa jabatan Duterte berakhir. Melihat negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang sedang memanas, pastinya tidak membuat Indonesia lantas diam begitu saja. Sebab secara letak geografis, Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah teritorial Laut Cina Selatan. Apalagi Cina sempat melakukan aksi manuvernya di Laut Natuna dengan klaim sepihaknya di zona ekonomi eksklusif Indonesia, yaitu pada akhir 2019 dan awal 2020 lalu. Tentunya hal ini tidak bisa lantas membuat pemerintah Indonesia lengah, walau saat ini tidak bisa dipungkiri jika investasi Cina ke Indonesia sangat besar. Selain itu, menurut data penilaian publik, banyak yang menganggap jika Cina adalah ancaman besar bagi kedaulatan Indonesia.
Melihat pernyataan Cina beberapa bulan yang lalu dengan aksi klaim sepihaknya di Laut Natuna, memang tidak bisa dipungkiri jika sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap Cina sebagai negara superpower adalah ancaman besar bagi Indonesia. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut, saat ini Indonesia tetap mempertahankan zona ekonomi eksklusif di Kepulauan Natuna, yaitu di tepi Laut Cina Selatan yang diklaim sepihak oleh Cina. Walaupun saat ini investasi Cina terhadap Indonesia cukup besar, namun Indonesia telah melawan dan menantang upaya Cina untuk menangkap ikan di wilayah teritorial kedaulatan NKRI tersebut. Sebab jika mengacu pada Hukum Laut Internasional atau UNCLOS tahun 1982, Cina secara jelas telah melanggar wilayah teritorial kedaulatan Indonesia. Bukti keseriusan dan ketegasan pemerintah Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia dapat kita lihat pada beberapa bulan yang lalu, yaitu pemerintah Indonesia telah mengajukan aksi protes terhadap kapal penjaga pantai Tiongkok yang mengawal kapal nelayan Cina di daerah itu dan mengerahkan jet tempur serta kapal perang untuk melakukan patroli di wilayah yang diklaim sepihak oleh Cina. Namun jika kita lihat, dengan semakin memanasnya situasi di Laut Cina Selatan dan Laut Asia Tenggara yang disebabkan aksi barbaran Cina itu, jelas saja membuat publik sangat khawatir terhadap perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Sebab beberapa negara di kawasan Asia Tenggara telah mulai bereaksi dan mengambil tindakan pergerakan militerisasi di wilayah sengketa tersebut. Misalkan saja keputusan Vietnam untuk berbenturan dengan Cina di kawasan sengketa tersebut mencerminkan hubungan kompleks yang secara letak geografis Cina dan Vietnam telah berbatasan langsung, di mana kita lihat jika upaya kedua negara ini untuk meningkatkan perdagangan bilateral tidak mempengaruhi pernyataan kepentingan nasionalnya. Selain itu, pada pekan lalu, Vietnam secara terbuka menentang larangan memancing musim panas tahunan Tiongkok dan mendesak nelayan untuk tetap melakukan kegiatan mereka di sekitar Kepulauan Paracel yang diklaim sepihak oleh Cina. Hal ini tentunya membuat tensi perdamaian antara Cina dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara semakin memburuk. Apalagi Cina telah berhasil membangun base pangkalan militer di Kepulauan Paracel yang menjadi sengketa kedua negara itu. Melihat reaksi Vietnam dari gejolak panas di Laut Cina Selatan dan Laut Asia Tenggara, memang semakin tidak terelakkan lagi. Apalagi Vietnam lebih memilih melindungi kedaulatannya daripada khawatir tentang memicu permusuhan. Dan Vietnam tidak mentolerir fakta bahwa negara raksasa tetangganya itu dapat memberlakukan larangan menangkap ikan di perairannya, sebagaimana yang ditetapkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional UNCLOS tahun 1982. Namun selain Vietnam yang menentang Cina dengan keras, tentunya Malaysia tidak terlepas dari wilayah sengketa di Laut Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Cina. Menurut informasi terpercaya, baru-baru ini Malaysia telah mendapatkan ancaman terselubung dari Cina. Jika eksplorasi energi tidak boleh terjadi tanpa partisipasi Beijing dengan respon yang terukur. Di saat perselisihan selama berbulan-bulan antara kapal Tiongkok dan Malaysia atas kegiatan Savela Barat, yaitu memuncak pada bulan April dengan kapal perang Amerika Serikat dan Australia yang memasuki daerah tersebut. Sehingga Menteri Luar Negeri Malaysia menyatakan, jika kesalahan perhitungan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan perdamaian di wilayah tersebut. Dalam sambutan resmi pertamanya tentang pertikaian itu, beliau mengatakan bahwa Malaysia berkomitmen untuk melindungi kepentingannya dan mempertahankan komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan, yaitu dengan semua pihak terkait, termasuk Cina dan Amerika Serikat di kawasan teritorial Malaysia yang sedang memanas tersebut. Selain itu, Malaysia telah bergerak untuk menunjukkan kepentingan teritorialnya tahun lalu dengan mengklaim landasan kontinen di bagian utara Laut Cina Selatan yang ditentang Beijing.